Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Asyifa Salmi Amalia dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Jadi di sini pertama-tama perkenalkan, aku dari Kepulauan Bangka Belitung di mana aku tinggal di Sungai Liat dan aku berasal dari SMA Negeri 1 Pemali yang terdapat di Sungai Liat. Nah, di sini aku akan menceritakan bagaimana sih keseruan dan kesedihan yang aku alami dalam memasuki dunia perkuliahan sendiri. Yang dimana diawali ketika masuk SMA, aku sudah mengikuti berbagai bimbel. Yang dimana di bimbel tersebut kita sudah diajarkan cara mengerjakan berbagai macam soal untuk UTBK sendiri. Dan di sana juga kita dilatih untuk satu hari kita akan mengerjakan 40 soal. Nah, dari kelas 10 sampai kelas 12, alhamdulillahnya saya selalu mendapatkan ranking di 10 besar ataupun 5 besar, yang dimana nilai tersebut akan berguna untuk bisa saya menjadi siswa eligible, yang dimana siswa eligible tersebut diperkenankan untuk mengikuti yang dimana yang bernama tesnya itu SNBP, yang dimana itu jalur prestasi. Nah, ketika memasuki jalur SNBP sendiri, saya itu memilih satu universitas yang dimana itu hanya di daerah luar saya. Jadi yang pilihan kedua tuh tidak saya pilih gitu kan. Nah, pertama-tama tuh saya tuh udah yakin banget kalau saya tuh gak bakalan dapet di SNBP tersebut, karena dimana saya itu mendaftarkan diri sebagai mahasiswa jurusan farmasi, yang dimana farmasi sendiri adalah jurusan yang dipilih oleh kedua orang tua saya dan tentunya saya sendiri. Nah, saya tuh sudah mencari bagaimana sih kuota yang terdapat di SNBP di fakultas tersebut, dan ternyata di fakultas tersebut kuotanya itu hanya 30 siswa yang keterima di SNBP, dan saya tuh udah kayak optimis banget kalau itu nggak bakalan dapet. Dan ternyata waktu pengumuman SNBP saya benar-benar tidak mendapatkan itu semua. Nah, jadi kita tidak perlu sedih karena itu baru awalnya saja. Nah, jadi saya mulai mempersiapkan diri kembali untuk melanjutkan UTBK yang dimana yang disebut SNBT. Nah, di SNBT ini sendiri saya memilih 2 kampus yang dimana jurusannya yang berbeda. Yang pertama saya memilih jurusan farmasi, yang kedua adalah jurusan kedokteran. Nah, di sini adalah kesalahan saya karena jurusan kedokteran sendiri itu tidak boleh di pilihan kedua, dia harus pilihan pertama. Tapi di sini saya nekat, di UTBK ini saya nekat untuk melakukan hal yang di luar nalar sekali, yang dimana kedokteran saya kasih di pilihan kedua. Dan di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam pelajaran yang saya pelajari selama ini, dan tentunya juga dengan support dari kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya selama ini ketika saya SNBP, SNBT, dan terakhir itu jalur mandiri. Nah, sebelum kita ke jalur mandiri, kita ceritakan lagi bagaimana sih di SNBT. Nah, di SNBT sendiri saya tuh mendapatkan jadwalnya tuh pagi sekali, jam 7. Jadi kebetulan dari rumah saya ke univ yang akan diadakan SNBT tersebut itu sedikit jauh. Jadi kita berangkatnya itu jam 5 subuh. Jadi sampai di sana sekitaran jam 6. Dan itu juga saya ditemani sama orang tua saya dari mulai ujian sampai saya selesai ujian. Nah, situ saya udah tidak yakin bakalan keterima lagi. Jadi saya tidak yakin itu bakalan keterima, dan ternyata emang benar waktu pengumuman SNBT itu tidak keterima sama sekali. Dan ayah saya tuh udah menyuruh saya tuh untuk daftar di Universitas Ahmad Dahlan sendiri, karena di UAD sendiri itu sudah ada lulusan dari keluarga saya, yaitu di manajemen, di jurusan manajemen. Itu kakak saya sama ada om saya satu. Nah, ayah saya tuh sudah menyuruh saya untuk di UAD sendiri. Tapi karena masih ada jalur mandiri, saya tuh belum pernah daftar ke UAD sendiri. Nah,
saya mencoba UAD, saya mencoba jalur mandiri lagi, dan ternyata itu saya dapat di jurusan gizi sama jurusan kedokteran hewan. Tetapi itu semua tidak saya ambil karena ada alasan yang tertentu yang tidak bisa saya sebutkan, karena itu adalah masalah keluarga, jadi tidak saya sebutkan sama sekali. Jadi saya mencoba lagi jalur mandiri. Pertama tuh di UAD saya daftar sebagai farmasi, tentunya farmasi. Yang kedua, jurusan pertama adalah farmasi, yang kedua adalah gizi. Tapi ternyata farmasi tidak ada, jadi saya diterimanya di gizi. Dan itu saya mendaftar UAD itu menggunakan jalur rapot. Nah, setelah itu saya daftar diri lagi di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Itu saya mendaftar udah 3 kali saya ikut, dan tiga-tiganya itu saya memilih jurusan farmasi. Tapi sayangnya saya gagal lagi di jurusan farmasi karena gak tahu alasan apa saya gagal lagi di jurusan farmasi. Tapi saya keterima di berbagai jurusan yang direkomendasi oleh univnya sendiri karena atas nilai saya. Nah, karena saya sudah pusing, karena itu sudah bulan September juga, jadi ayah saya menyuruh saya untuk daftar di UAD sendiri, yang dimana saya memiliki dan dimana saya memasuki jurusan kesehatan masyarakat, mendaftarkan diri sebagai anak kesehatan masyarakat, dan ternyata saya keterima di UAD dengan jurusan kesehatan masyarakat sendiri. Dan itu semuanya jalur rapot. Jadi selama ini juga saya selalu didukung oleh kedua orang tua saya, yang dimana saya juga didukung untuk kalau misalnya saya mau pindah kampus lagi atau jurusan lagi, itu saya didukung. Tetapi karena saya sudah melakukan semuanya dari awal sampai saat ini, saya berpikir saya tidak akan mengubah jurusan saya lagi. Saya akan tetap bertahan di jurusan ini, dan mungkin saya itu kurang dalam memahami berbagai macam pelajaran. Jadi saya berharap kedepannya saya bisa lulus dengan IPK yang tinggi dan membahagiakan kedua orang tua saya. Dan tentunya saya akan lulus di Universitas Ahmad Dahlan sendiri. Jadi itulah kisah saya dalam memasuki dunia perkuliahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.